Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risti Agustin, NIM 11980300215, kelas Sosiologi S semester 6. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Novi sebagai salah satu tokoh agama yang ada di lingkungan kampung saya, yaitu di Desa Sukamulya. Korupsi menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain merupakan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Lalu menurut Ibu sendiri sebagai salah satu tokoh agama, bagaimana sih kasus korupsi di Indonesia pada saat ini? Mungkin bisa kita lihat dari upaya pihak KPK sudah menjalankan kewajibannya, tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan juga disertai dengan sanksi yang cukup ketat ya di Indonesia. Tetapi saya juga masih melihat kabar-kabar korupsi di TV seperti itu. Lalu menurut Ibu sendiri, bagaimana sih dampak dari adanya korupsi terhadap kehidupan? Mungkin ada beberapa yang cukup saya tahu. Pertama, dari birokrasinya yang rendah. Kayak misalnya contohnya saya mengurus berkas-berkas gitu di desa, di kelurahan atau di mana, itu masih dipersulit. Kadang itu harus melibatkan pendanaan seperti memberikan uang. Yang kedua, ada dampak dari lingkungan yang rendah mungkin ya, kayak seperti segi ekonomi atau kayak ya seperti itulah. Menurut Ibu sebagai salah satu tokoh agama yang biasa mengajar anak-anak mengaji ya, apakah tindakan mencontek atau bolos itu termasuk ke dalam tindakan korupsi? Itu tentu saja kita bisa menilai ya dari awal, yang namanya mencontek itu berarti mencuri. Nah, itu bisa saja dibilang tindakan korupsi. Itu awal mula lah bibit-bibit benih korupsi itu ada. Baik, lalu menurut Ibu bagaimana sih pandangan Islam terhadap perilaku korupsi itu sendiri? Perbuatan korupsi dalam konteks Islam mungkin termasuk perbuatan yang melanggar syariat Islam ya. Bagaimana saya pernah membaca dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang mana artinya bermakna bahwa kita jangan memakan harta, apalagi harta sesama saudara satu agama, seperti itu. Baik, menurut Ibu hal apa saja sih yang harus dilakukan saya gitu ya sebagai mahasiswa untuk menanggulangi perilaku tindakan korupsi di Indonesia? Ya, menurut saya sebagai kontrak sosial mungkin mahasiswa harus lebih mampu dalam membantu masyarakat untuk mencapai keadilan, ketentraman, sebagainya seperti itu. Tidak lepas juga kalian sebagai mahasiswa harus memahami nilai-nilai korupsi terlebih dahulu. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwasanya tindakan korupsi tersebut merupakan satu tindakan yang melanggar hukum, dan menurut pandangan Islam itu sangat bertentangan ya dengan syariat Islam. Lalu adapun dampak dari adanya perilaku korupsi terhadap kehidupan sehari-hari itu lemahnya birokrasi, terus kayak lingkungan yang rendah seperti dari segi ekonomi masyarakatnya seperti itu. Lalu perilaku korupsi itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 ya Bu ya. Bahwasanya makna dari surat tersebut itu mengandung arti tidak boleh memakan harta milik saudara kita, seperti itu. Baik, sekian proses wawancara saya dengan Ibu Novi sebagai salah satu tokoh agama yang ada di Desa Sukamulya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun kesalahan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.